Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya David Setiadi di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi resto lagi. Mana aplikasi ini versi ketiga. Jadi yang beberapa tahun sebelumnya itu versi 1, dimana ini ada penambahan beberapa fitur. Fiturnya yaitu menjadi lebih kompleks, yaitu ini sesuai permintaan dari owner restonya bahwa si pelayan ada pelayan untuk dine in sama take away itu dipisah. Kemudian ada juga untuk tempat pembakaran sate. Oke, kita mulai dari alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah di sini membutuhkan komputer ya. Ini seperti biasa, sama seperti paket sebelumnya. Kita menggunakan komputer, PC. Untuk di kasirnya termasuk server juga. Kemudian ini monitor touchscreen. Ini monitor touchscreen 19 inci. Kemudian itu monitor 19 inci tapi tidak touchscreen, itu hanya untuk menampilkan pesanan ketika akan membayar di kasir. Sama seperti alat-alat atau aplikasi kasir di minimarket yang dua layar, dua muka. Jadi itu untuk pelanggan, yang ini untuk kasir. Berikutnya adalah paketnya, termasuk di dalamnya ada printer 80 mili AutoCAD. Ini merek Cina. Kemudian sesuai pesanan dari ownernya, kita paketkan dengan printer Bluetooth 80 mili juga. Kenapa dua-duanya 80 mili? Supaya kertasnya ini cukup belinya satu macam saja 80 mili, karena dia masuk ke sini. Dua-duanya sama. Kalau yang 58 mili memang lebih murah, cuman kertasnya berarti ada dua, ada 58 sama 80 mili. Berikutnya sesuai permintaan, ini include di dalamnya adalah tablet. Tablet ini fungsinya adalah untuk menghubungkan pesanan dari kasir ke dapur bagian pembakaran sate, karena kebetulan rumah makan ini ada menu sate. Jadi pembakarannya dipisah jaraknya karena supaya tidak mengganggu, asapnya tidak mengganggu ke dalam resto. Nah, jadi jaraknya lumayan jauh, pemesanannya dari kasir supaya langsung masuk ke pembakaran sate, makanya dibuatlah login terpisah untuk khusus pembakaran sate. Bentuknya seperti ini. Nanti ketika ada order, dia akan ada bunyi di sini atau ada notif. Kemudian ini ada handphone. Permintaan dari ownernya ada 2 handphone untuk pelayan take away, dan ada dua handphone untuk 2 pelayan yang dimakan di tempat. Jadi ada 2 aplikasi berbeda. Jadi ini untuk dine in ya. Ini makan di tempat. Ini ada meja dan lain-lainnya. Kalau ini dibungkus. Nah, fungsinya kenapa harus ada aplikasi ini di tablet? Karena kan kalau misalkan pembakaran sate itu harus didahulukan supaya nanti si pelanggan itu tidak terlalu lama menunggu di meja makannya. Jadi ketika ada pelanggan masuk pesan sate, dia langsung otomatis masuk ke dapur pembakaran sate. Itu saja mungkin. Jadi setiap handphone ini dia terhubung dengan 1 buah printer supaya lebih cepat. Dan alur dari permintaan owner itu, alurnya adalah ketika ada pelanggan datang, dia akan diberi nomor meja ya. Dia akan diberi nomor meja, termasuk nomor pesanan untuk ID pesanan. Jadi nanti pesanannya dia akan duduk di meja berapa, sedangkan di sini mejanya tidak ditentukan terlebih dahulu. Oh ya, satu lagi, ini untuk di
sisi dapur bagian pembakaran. Ini di sini kan ada dua panel nih, ada pending sama proses. Jadi ini pending itu antrian yang masuk ke dapur pembakaran. Maksudnya ketika saya klik, dia berarti akan memproses atau mulai memproses pembakaran. Contoh seperti ini. Ini saya klik nih, yang sate marangi. Nah, ini diproses nih. Kemudian saya proses juga sate ayam. Kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk pemesanan dalam jumlah banyak atau antriannya terlalu banyak. Nah, si bagian pembakaran, bagian dapur, dia akan kebingungan karena ordernya terlalu banyak, antriannya. Nah, kalau seperti ini, jadi antriannya berurutan. Siapa yang pesan duluan, berarti yang diproses ya duluan. Seperti itu. Kalau sudah selesai, berarti misalkan sate ayam ini sudah selesai dibakar, kemudian dikirim ke meja. Selesai. Kemudian dia masuk ke sini. Pesanan siap disajikan. Ini saya proses lagi ya. Ini sate marangi selesai. Oke, langsung sudah ya, langsung disiapkan. Sekarang masuk ke aplikasi di kasir. Ini saya simulasikan bahwa si pelanggan dia sudah makan ya, sudah selesai, dia bayar ke kasir. Ini kasirnya. Tadi meja nomor 7. Oke, ini pesanannya. Udah kita bayar. Check out. Kemudian kita cetak. Ini hasil cetaknya. Seperti ini. Sudah termasuk KPN, kemudian bisa diskon juga. Selain itu juga ada panel untuk ke konsumen. Contohnya seperti ini. Ini meja 10 ya. Meja 10. Kemudian kita lihat di panel pelanggan. Nah, ini di panel pelanggan ada jumlah pesanan tadi yang dipesan di kasir itu apa? Di layar kasir ini sama. Di sini kan sate marangi. Di sini juga ada sate marangi 1 tusuk. Tapi di sini permintaan dari ownernya tidak menampilkan jumlah jumlah nominal ya, jumlah harga. Oke. Berikutnya adalah ini take away. Take away ini pemesanan bisa melalui kurir Gojek atau pesanan langsung datang ke tempatnya juga bisa. Jadi nanti ada pengaturan ongkir untuk Gojek atau tanpa menggunakan kurir Gojek juga. Ini kita coba. Ini di panel pelayan yang makan di tempat ya, dine in. Jadi beda pelayan, beda aplikasi. Aplikasinya real time, dia menggunakan Webex. Kemudian kita cetak, ini terhubung langsung ke printer Bluetooth. Oke. Ini printernya tidak AutoCAD, jadi kita harus sobek manual. Nah, si struk ini sebagai bukti pemesanan untuk take away. Nah, jadi nanti si user dia akan bayar dulu ke kasir. Contoh, ini menggunakan GoFood ya. Menggunakan GoFood, bayar. Kemudian akan keluar cetak struknya, tanda lunas seperti ini, baru dibawa lagi ke
meja take away untuk mengambil pesanan makanannya. Jadi ini bukti lunasnya, dibawa ke meja pemesanan makanan tadi dan boleh dibawa pulang. Oke, sekian dulu review aplikasi Smart Resto versi 3. Kesimpulannya adalah aplikasi ini berbasis web, jadi bisa online, bisa offline, semuanya sama real time. Jadi walaupun device-nya banyak, sini ada handphone, ada tablet, ada PC, atau mungkin nanti misalkan si owner mau mengecek langsung dari mana saja, kapan saja, dari mulai transaksi, kemudian laba rugi dan lain-lainnya, si owner bisa melihat karena ini dibuat online ya. Jadi ownernya tidak selalu di tempat, dia supaya bisa melihat atau mengontrol restonya bisa dari mana saja, kapan saja. Jadi semua paket ini kita sediakan semuanya, walaupun nanti kalau misalkan teman-teman membutuhkan aplikasi ini tapi tidak dengan paketnya, misalkan dikurangi printer atau handphone dan lain, boleh, bisa misalkan pesan aplikasinya saja. Atau misalkan kita menawarkan ada dua penawaran, bisa offline dan online, atau bisa sewa atau beli lepas, yang tentunya ya harganya akan berbeda. Cuman kelebihannya kalau misalkan Anda membeli atau sewa berarti kita sudah sediakan servernya, termasuk biaya maintenance dan lain-lainnya kita tanggung. Oke, terima kasih, itu saja reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau Anda membutuhkan software ini, boleh nanti saya tampilkan nomor handphone di belakang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.